Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah Maghrib Masjid Baitul Salam rahimahullah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan perintahnya, diantaranya menjalankan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Shalawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedepankan kita, seluruh dawat dan kita yang lebih sebagai umat dan kita mendapatkan syafaat Nabi Yaumil Qiyamah. Amin. Hadirin jamaah Masjid Baitul Salam rahimahullah, kita teruskan kajian kita, kajian fikih dalam beberapa kolom. Seperti biasa kita awali dengan baca sholawat pindah, ya, sebagai bentuk rasa mahabbah inna kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala nuril ladzi ya'rafas sama ya qawzaman ya qawzaman sallallahu alaihi wasallam nurul mustafa Habibi Muhammad khairil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lan den sunnahake limun fariqin duwe wong kang salat ijen, wa imamin lan imam, wa makmumin lan makmum, apa takbirun maca takbir bi kulli khafdin ing dalam saben-saben mengisor, ya ruku sujud, wa rafa'in lan tangi sangka ruku lan sujud, lil itba iku manut Kanjeng Nabi. Jadi terus disunahkan ketika sholat itu baik sholat sendirian maupun sebagai imam maupun makmum itu disunahkan takbir. Ya, takbir ketika ruku, sujud, ya mengisor kan. Ini khutbah mengisor, berarti ruku sujud. Dan warof lantangi sama ruku lantangi sama sujud. Jadi ketika baca Fatihah mau ruku Allahu Akbar, ini sunnah nih, Allahu Akbar sunnah. Ya. Jadi kemudian kecuali mangilla dirofa'in min ruku'in, kecuali tangi sama ruku, gitu ya. Dan Allah tidak. Tapi kalau ruku kemudian mau sujud, kemudian tangi sama sujud, itu disunahkan semua. Ya, baik yang sholat sendiri, imam maupun makmum disunahkan naus Allah. Kecuali setelah ruku, maka bukan Allah Akbar. Jadi kalau ya rafa'u balik nang tangi sama ruku min menusan ruku ilan halin ucap sami Allahu liman hamidah. Ini kecuali itu ya, kecuali i'tidal maka mau ruku mau sujud, setelah sujud maka disunahkan naos takbir. Wasunna lan den sunahake apa madu dawaake takbir, ayat takbir dari takbir. Ila ayyasila yang kodoh sebawa ila muntakili maring
apa rukun yang pindah ilaihi maring rukun wa in fasola lamun misah milmanya sebenarnya disuruh misah sapa ya disau ing ya lisatil istirahat ya ini berjalan satu istirahat lawan sujud istirahat dan lebih disunahkan nos takbir didawake takbir itu dari rukun menuju rukun yang berikutnya. Jadi disunahkan dawake takbir dari rukun ke rukun yang lain. Misalnya pada dalam harus sujud, maka mulai sujud Allahu Akbar sampai sujud. Bukan Allahu Akbar cekak, tapi sunnahnya dipanjangkan Allahu Akbar dari i'tidal sampai menuju ke sujud itu baca Allah. Bukan Allahu Akbar bersujud, tapi dari rukun menuju ke rukun itu harus panjang tadi Allahu Akbar. Nah, sama juga setelah dari rukun dari rokaat yang pertama menuju rokaat kedua sama. Meskipun di sini dikatakan meskipun di sela-sela duduk istirahat. Kalau istirahat ini, duduk istirahat itu mau menuju ke rokaat kedua atau keempat itu namanya duduk istirahat. Saya tempatnya ada. Ini istirahat. Jadi setelah sujud Allahu Akbar ini, nah berarti baru. Ini yang dinamakan sujud istirahat. Sujud, ngapain? Madeni. Sebentar baru naik. Itulah duduk sebentar itu namanya dulu istirahat, duduk istirahat. Disunahkan. Terus Allah panjang. Allahu Akbar. Gimana wamadu mendawaki atau memanjangkan bacaan takbir itu meskipun di sela-sela tadi dulu istirahat ya. Tahu? Ulangi. Dari sujud Allahu Akbar. Ya, langsung Allahu Akbarnya dipanjang. Jadi berarti sebentar tadi itu namanya julusul istirahat, duduk istirahat. Betul lagi. Jadi disunahkan memanjangkan takbir, bacaan takbir sesuai dengan kondisi dari rukun ke rukun. Kalau habis sujud agak pendek, tapi kan Allahu Akbar. Ya, jadi mulai sujud lagi Allahu Akbar. Tidak panjang, lalu yang jelas itu dari mulai kita berbuat rukun berikutnya itu sudah dibaca sampai menuju rukun berikutnya ini. Allahu Akbar sampai berdiri tadi. Ini disunahkan. Nah, menawi betul apa jadi sunnah. Tapi nak iso dilampahi. Nggih. Jadi gampang-gampang dilampahi karena mendapatkan kesunahan di dalam sholat. Wasunah yang bersunahake opo jahrun ngerasake dan terake. Ini kelawan takbir ayat takbir. Takbir intikal. Kata taharrumi kaya ini takbir ihram. Terus takbir perpindahan takbir intikal. Jadi takbir apa kali? Takbir ihram pertama awal mulai sholat, dan takbir intikal itu takbir berpindahnya rukun ke rukun lain jadi takbir intikal. Nah, kedua imam. Jadi imam itu memang disunahkan ngerasake banterake takbir. Bukan dulu makmum. Ya, jadi disunahkan
imam itu mengeraskan suaranya ketika membaca takbir Allahu Akbar. Nah, termasuk di sini wakadar mubalihin, termasuk mengono ngerasake itu mubalihin kedua wong sing nyampaike. Nanya Arab kan? Nah, ini mungkin betul wonten, aku betul wonten. Arab wonten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam. Oh, namanya tak jelas sih. Terus itu sudah mubalik menyampaikan tapi setelah imam itu maos Allahu Akbar maka mubalik mengatakan Allahu Akbar. Nah itu sudah disunahkan mengeraskan. Nah tetapi bagi mubalik itu kalau ya jadi ihtijo itu dibutuhkan. Lakin Innawa, ini ada syaratnya Pak, supaya balik. Namun semubalik tadi itu diniati dia zikir dan yang zikir atau zikir dan meruhaki supaya mau kerungu. Nih, jadi bagi mubalik, semua nyampe ke bawah, niatnya itu harus zikir atau zikir dan mendengarkan supaya makmum kerungu. Maksudnya, nah ini jadi wa illa batalat sholat ketika mubalik mau niatnya tidak zikir, hanya supaya makmum mendengar suara takbir dia, batal sholat. Salam jadi bagi mubalik yang menyampaikan tadi Allah wa tadi itu niatnya satu zikir atau zikir dan supaya makmum suara dia. Lah kalau mubalik itu hanya niatnya supaya kurung saja makmum kurung suara dia tanpa ada niat zikir maka batalat sholat mongko batal atau sholat mubalik. Nah jadi bisa dengan orang syaratnya itu orang syaratnya. Terus orang mau sekedar Allahu Akbar. Nah, nanti dia baca dia itu. Pasti monggo. Itu biasanya untuk supaya Dengar. karena tidak mau tidak mau apa niatnya supaya mendengar. Maka harus katakan di sini mubalik itu kalau dibuat ihtijah itu kalau dibutuhkan. Ya, kalau dibutuhkan karena biar supaya niatnya kan tadi kan supaya apa krungu sing makmum sing belakang. Lah sekali lagi betul apa kan dibutuhkan kan ihtijah kan dibutuhkan. Namunnya bagi mubalik ya dikandani dikandani dia mubalik seperti itu diniati zikir dan supaya makmum yang di belakang itu mendengar takbir dia. Kalau hanya tidak ada niat zikir hanya niat berguru makmum yang di belakang itu adalah batal. Jadi batalat sholat sholatnya mubalik bukan yang lain, bukan sholat makmum dan sebagainya. Sholatnya batal lagi. Sholat batal bukan semuanya, tapi batal bagi mubalik. ini harus dimengerti untuk Iya, dikit. Jadi dikit. Nah, tetapi wakurihai apa lagi? Wakurihalan dan makrohaki. Al-jahri tek apa ngerasake suara, apa banterake di dalam takbir. Liwaihi ya, liwaihi imam. Bayane min fardin wong sing sholat harian. Wa makmum
makmum kok banter suara nih itu dimakruh Pak. Makmum ya, surat juga makmum. Nah, ini ada pendapat malahan kalau ba'duhum ingat tablighu bid'atun munkaratun. Gimana maksudnya? Jadi sebagian ulama itu bahkan ittifaq ya. Ittifaqul a'immah. Jadi a'immatul arba'ah kesepakatan imam 4 madhab 4 itu mengatakan gini. Jadi harus bagian itu makruh, tapi imam 4 itu mengatakan harus makmumina itu dia mengatakan bid'ah itu haram. Jadi bid'atun mungkiratun itu bukan semungkat, sing haram. Kalau imam 4 ini, wah semua 4 ini jangan imamatul arba'ah, imam kira-kira imam 4. Imam 4 itu imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i, imam Hambali dan imam 4. Itu bahwa mubalik tadi itu dikatakan bid'ah mungkarat itu haram. Kalau kan kalau suara imam itu makmum ya kira-kira dikatakan ya apa hai sobalahul makmumina sautul imami. Jadi makmum wis krungu suara imam. Terus ada mengatakan ulama makruh, tapi imam 4 tadi itu mazhab 4 itu mengatakan kalau makmum wis krungu suara imam kok tetap memakai mubaligh tadi itu dihukumi bid'atun munkaratun. Oke, paham. Walaupun mana sudah dan dia nak gini kan betul nate. Kalau juga betul nate yang balik. Jadi memang diperkirakan kira-kira itu kan makmum sebanyak itu perlu enggak kira-kira? Memang boleh. Kalau itu dibutuhkan, ihtijaj itu dibutuhkan. Jadi itu pakai modal itu diperbolehkan. Kalau itu memang dibutuhkan, jadi katakan ihtijaj itu dibutuhkan, boleh nggak apa-apa. Tapi mubaligh tadi itu harus diniati kalau ada mubaligh tadi karena memang betul kan kalau yang Imam Syiah ini kurang perlu sebenarnya tidak perlu misalnya maka dibutuhkan berarti mubaligh itu dibutuhkan mubaligh. Nah tadi yang dikabari mubaligh tadi itu dia membaca Allahu Akbar dan sami Allahu liman hamidah dan seterusnya itu diniati pikir dan supaya makmum itu mendengarkan. Jadi bukan masalah Pak, sebenarnya memang dibutuhkan itu. Dan kan memang roto-roto kan memang imamnya memang banter-banter ya. Memang dikasih itu bahwa kalau imam ya dikeraskan suaranya dan sebagainya itu memang ada itu. Cuma saya memang gitu. Jadi imam-imam ya ketika ada imami semua kerumun. Ya memang ada yang makmum sing wah kaya bakal Indonesia si A itu kadang-kadang ngono. Jadi kita ingatkan musawu karena nak pas imami ya itu kadang atau kalau tidak didekatkan mereka didekatkan. Nah suara pelan Pak, tapi ketika didekatkan mereka suara jadi banyak keras kan. Nah maka kemudian tempat saya akhirnya ya semua itu. Memang dia memang kalau bicara pelan Pak, pelan memang. Tetapi ketika imam ya memang diberi mix yang memang didekatkan supaya Pak makmum yang di belakang itu mendengar. Jadi betul ngomong dipakai mubaligh boleh sepanjang memang itu dibutuhkan masjid setempat itu membutuhkan tidak apa-apa. Cuma diingatkan tadi ya diniati zikir sekaligus supaya makmum itu mendengar. Jadi kalau supaya makmum mendengar suara mubaligh tadi itu maka
menjadi tidak sah sholatnya kembali. Sholat sah. Itu ada aturannya Pak sebetulnya. Jadi itu memang ada aturannya. Ketika memang di dalam sholat jamaah itu, ini bukan belum sampai. Itu memang ya imam bantar, ya imam burungu. Sampai akhirnya kalau paling mentok itu, mentok kalau nggak dengar itu, jadi makmum yang belakang itu mengikuti makmum yang di depannya. Ya, jadi makmum yang belakang itu dia mengikuti gerakan makmum yang di depannya. Itu kalau sampai makmum yang belakang itu benar-benar, itu makmum itu ada nanti pas ada suatu ibadah makmum jamaah. Ya, dan ada jamaah. Jadi itu lah gitu. Ya, jadi rapi dulu, ya dari kemudian itu sampai polanya, orang sampai raku suaranya ramah-ramah misalnya itu. Ya, saya ramah-ramah. Jadi dia memang tetap disunahkan ramah-ramah. Ya pas membaca Fatihah itu pada model apa itu ketika dia imam bergerak dia mengikuti makmum yang di depan dia. Itu yang paling mentok itu saya sampai rakurung kabeh mentok makmum yang belakang itu mengikuti gerakan makmum yang di depannya. Itu kalau ini tentang bab sholat jamaah. Terus ini rukun yang keempat sudah selesai. Wa khamsuha utawi kaping 5 rukun sholat, suatu sholat. Rukun itu rukun dari tingkat ini. Rukun. Nanti bagaimana rukunnya betul bagaimana? Rukun bi'ilhinain kelawan bentuk bihai sultana tanalu hatahu sekiranya iso berkulih tapak tangan ini wawah utawi telapak tangan itu ya ma ada asobi di ora barang kang liyane driji minal kafal ini saking pura-pura epek ini epek wala yukfa mongko ora cukup musul asobi itu mukane dikir ruk bakal ing jempole mong ngaten terus rukun itu praktek saya rukun jadi ketika rukun itu telapak tangan ini kedengkul. Nah, ini jadi kalau dengan bersih itu misalnya buat sah. Praktek sekalian. Terus kalau rukuk jauh ya kan, berarti telapak tangan ini paling jauh ini kedengkul. Ngerti nggih? Lah jangan saya boten apa saya diletakkan dengkul, saya ngeten. Ini kan jari-jari gitu kita. Boten cekap. Nah, boten sah. Nggih. Terus sekali lagi, terus rukuk iku nggih supaya yang lain sunah-sunah. Ini yang penting itu. Jadi telapak tangan ini harus menuju ke dengkul. Nah, makanya, kalau itu nanti makruh Pak. Jadi sekali lagi, jadi sing bener lah itu. Ini karena ini kalau udah sah nih. Jadi ruku itu berarti telapak tangan ini nempel ning dengkul. Lah kalau udah nempel misalnya misalnya toh. Lah, jadi misalnya tak terus gimana? Jadi kedah telapak tangan ini dan dengkul ini. Nah, bagaimana sikile kaki ini ngomong apa gampang. Nah, ini sementara itu ini urus gitu. Terus sekali lagi kedangan. Ya sunnahnya memang agak tidak boleh ini, boleh tapi tidak sunnah. Agak pegang. Sunnahnya apa teman? Nah, ini kita prakteknya apa? Maka ini tadi diingat-ingat. Jadi buatan bawahnya sudah cukup, ya.
driji. Sing ora cukup ya rasa ora cukup kok. Nah, kalau yang ora cukup. Nah, betul nggih, Sus? Lah, betul nggih. Itu namanya kan udur. Ini udur karena udur, udur ya, karena udur. Jadi kalau enggak ada udur ya, ini kan ada udur. Gitu. Jadi memang memang ada dengan di nah jadi sekali lagi jadi kalau arah bapak Tuhan jadi masuk arah ngomong itu ini laki mau jadi ini laki mau ini kamu FP mau apa sih tapak tangan malah dua double lalu itu itu akal rukuk itu paling paling itu rukuk seperti itu ya. Jadi ingat-ingat nah kalau kemudian wajibnya kalau wajibnya itu no, ya dengkul ya orang-orang ini biasanya sudah di dengkul jadi rumah itu berarti uh, apa apa ini ikut dengkul jelas dengkul ini nah kalau kemudian dengkul cari wasun naruh lagi wasun nalar disunah saya berrukuk dari dengkul itu asliyatul itu apa ini oh itu jadi ngeratake tasbihatul zuhri. Jadi ngerat sunnah tergede. Wa rutin kan sunnahnya itu, ya, sunnahnya setelah taburuk itu geger roto, buruk sunnahnya, ya itu sunnah nih. Saya roto bukan roto, bahwa angel roto angel, bukan angel ke angel. Jadi antara geger buruk itu buruk. Ini dikatakan gini kayak istilahnya kayak papan ya kesohatul wahidah papan selama lurus tuh ya terus ini sunnah sunnahnya itu ketika jauh awal dari kangelan jadi ngeten lagi itu yang geger dari guru tuh pak itu sunnah tapi ya sunnah tapi kalau ngeten lagi bener tapi sampai ngeten lagi kepala terlalu bungkuk itu makruh pak. Nih, terus sekali lagi, jadi sunnahnya itu geger dan bunyi roto sunnahnya. Nah ini sunnah tapi yang penting tadi yang penting, yang penting yang penting itu, yang pentingnya itu, ya. Karena itu kalau orang cukup lalu-lalu ya penting itu. Nah sunnah kan nah, isu dirampai. Soalnya benar sakit, tidak sakit diramai, maksudnya gitu. Terus sunnahnya tadi itu roto antara guru dengan itu roto. Katakan ya, tasawuf hati wahidah. Kalau ini papan sing siji ya, papan jujur kan. Nah, mau katanya Belibah karena manut kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wa'akhadu lukbatahi lan oleh ngalap dengkul rewa ma'anas bima kalau sertane jejekake jadi dengkul ini jejek pak ya kemudian batas berikutnya lan benggangake dipegangake oh ngoten kalau kita pelur dados ngoten jadi dengkul ini jejek pak ini sunah gitu mboten wajib sunah ampun ngoten ini makruh ngoten iki jaga ngoten nggih dados dengkul wau disunahkan jejek kadang-kadang wonten sing ayo tuh nekuk kecil ngoten iki wonten oh ngoten nggih dados ya
Lah, ini kan mau udur ya, udur itu bisa saat di bahasa, udur. Ini ya sing sehat-sehat atau sing sakit atau bisa sakit sehat-sehat. Nah, sing udur betul apa sini udur, men. Itu kan sunnah masalahnya. Yang penting tadi yang itu apa yang dibahas itu. Yang penting itu kan, sing memang ya, yang penting itu, yang lain sunnah semuanya. Jejak sunnah. Jadi kalau sampai bungkuk itu makruh, Pak. Jadi makruh. Terus Orang katakan oh iya. karena yang G, jadi G materi materi. Terus sunnahnya tadi itu jempol jejak lurus, jejak ya, jejak. Kemudian penggang, ya biasanya keluar sebelum saja. Ya, mungkin sunnah, sunnah makruh malah betul asal, ya betul asal, makruh ini. Maka itu biasa mau nonton ini. Jadi jangan nonton yang ribet. Betul kan? Dan rapat itu enggak, bukan rapat sekaki ya. Kaki ini memang ada hadisnya, Pak. Satu-satu hadis saja. Jadi itu bukan dari Nabi. Jadi sholat sing benggang tadi itu kakinya itu rapat sekarang benggang tadi kan. Sampai ada rapat kelihatan itu, itu. Lah, itu memang ada hadisnya. Jadi sahabat itu jelaskan oleh Nabi. Lah sahabat yang sholatnya di makmumnya agak belakang, dia melihat ada orang yang sholat seperti itu. Mungkin Nabi saya orang lain. Jadi hadis itu hadis itu, jadi hadis yang dipedoman tadi itu. Jadi sholat jamaah Rasul dengan semua sahabat, banyak orang itu. Nah sahabat yang sholatnya di belakang gitu, itu dia melihat ada itu anolong sing sholat dia membenggangi kakinya. Betul tak? Sampai Nabi, jadi itu menjadi pedoman bagi mereka seperti itu. Itu betul hadisnya. Bukan Nabi sendiri itu betul. Beda saya tidak. Nanti apa yang disampaikan itu tidak. Maka jangan. Betul tak ini. Terus benar pun biasa mawon. Umumnya dengan pegang itu. Biasanya macam itu. Nah, kemudian ya, jadi ada waqaulu subhanallah subhanallah azim wa bihamdi. Kemudian pada saat rukuk disunahkan maus subhanallah azim wa bihamdi salah satu itu. Nah, itu juga. Nah, waqaulu tasbihan siti tasbih. Ya, tasbih itu yang dalam rukuk waktu sujud yang dalam hidup marota sambalan asal di paling siti mau tasbih subhanallah dan hamdi itu surah a'la hamdi itu paling siti simus tunggal tapi sunnahnya itu malah telur tapi tambah ya boleh sampai 1 sampai 11 jadi maksimal tasbih itu nanti 11 maksimalnya 11 asal dengan belas. Terus paling gede itu adalah setunggal, yang bisa sepeda, yang paling kata itu 11, paling kata. Karena paling kata bukan asal ini apa lebih dari 11. Karena ini disebutkan waksal ikhda asyarata. Dan akhir-akhir tasbih itu iku ikhda asyarata 11. Ikhda asyarata. itu ada problem. Apa? Ada yang bilang hanya ngomong. Itu ada problem. Nah, terus paling gede itu sidik-sidik tasbih kan. Jadi ini sudah marotan walau nahbi subhanallah paling sidik sekali seambalan meskipun maus subhanallah. Nah, ini binahwi maksud contoh. Kalau ini maus subhanallah, yang salah itu paling gede kan. Subhanallah, betul terus itu.
Tapi Nabi Nabi salasan apa komplit tadi. Subhanallahil azim wa bihamdi ping iku niku lil ibda. Mangane kanjeng Nabi ngoten. Gitu terus paling gede sepindah meskipun hanya subhanallah itu jadi susu. Sholat susu bisa diajeng diteni yang lain misalnya pas apa tindak dan mobil diteni yang kata sesolat jawatan sesolat itu apa subhanallah tapi yang penting diingat itu malah penting harus ada tumak nah itu penting sholat itu boleh sih sementing tumak jangan ditinggalkan itu tok karena kalau tumak ditinggalkan malah dasar jangan mau Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah tapi tanpa setelah selesai dengan sami Allahu liman hamidah tidak tumanina orang menang sebentar menang sebentar kira-kira ini ya bacaan subhanallah kira-kira panjangnya tumanina itu kira-kira bacaan subhanallah jangan itu jangan sholat pelan ya apa musuh pelan tapi tanpa tumanina sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd tapi baru Allah tanpa menang sebentar jadi tumanina kan menang sebentar Pak. Lah panjangnya tumanina itu sepanjang bacaan subhanallah itu penting ya maka lebih baik sholat ya mau daripada sholat ini pelan tapi tidak bertumanina cepat tapi tumanina ya itu betul-betul Pak mau cepat sholat cepat tapi ya tumanina bisa membaca sholat subhanallah terus menang sebentar subhanallah Allah Akbar malah sah gara-gara dengan dikompleti 3 kali komplit tapi tanpa berhenti sebentar tanpa menang sebentar mau ya tapi tinggal lumayan sangat penting ya. Ini kadang-kadang lumayan kan rukun ya. Kalau ditinggalkan dasar dia rukun itu harus dilampaui sudah dilampaui karena itu rukun nah lumayan itu rukun ya. Jadi kemarin saya sampaikan ada 4 tempat yang lumayan rukun sudah lumayan apa sudah lumayan yang kedua ini sudah lumayan ada 4 tempat sujud lumayan Rukun di antara sujud tumanina ada 4 tempat. Yang pertama rukun sudah tumanina. Yang tidak sami Allahu liman hamidah tumanina. Mutusan kenapa? Hamidah menang sebentar Allahu Akbar. Betul apa? Tidak dengan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd terus dibahas, tapi dengan betul menang sebentar kan. Begitu selesai mas apa lagi langsung sujud melakukan sahur terus ingat-ingat rukuk wonten tumanina yang tidak wonten tumanina itu sujud wonten tumanina itu dan duduk di antara sujud wonten tumanina 4 tempat itulah yang harus kita tumanina ampun ngantos wonten tumanina tumanina itu merupakan rukun sifatus sholah rukun sholah arkanus sholah modern nah kemudian kalau panjangnya bisa campuran lagi kalau bisa nambah semuanya jadi itu Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ari wa basari ini panjang kita terus tambah ya serapal terus mawon terus kemudian ngoten walau sambilan dan sunake fihi dalam rukuk tapi sudah sujud maus subhanallahumma wa bihamdika Allahumma quli itu disunahkan maus ya jadi ditambahi ya subhanallahumma wa bihamdika Allahumma quli itu ngoten lah
Mau seperti itu setelah dengan mau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu sampai alhamdulillah tiga ditambah lagi itu lebih utama dibandingkan dengan mau angka 11. Oke, kan ini pendek, ya, kan pendek. Sekali sudah mau. Terus batu mau subhanallah ala wa bihamdi tapi tiga kita beri subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli itu lebih utama dibandingkan panjenengan mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau 11. Ya, karena dua beda. Kalau satu bacaan tok, cuma satu bacaan itu penyakit. Nah ini kan dua bacaan. Yang pertama apa? Apa sebenarnya? Subhanallah hamdi kan satu bacaan. Ditambah lagi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Tambahan satu. Itu dua bacaan. Maka itu lebih diutamakan, lebih utama dibandingkan kita mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atas tim 11. Maka walaupun tasorolan merintis mau terus mau sakit merintis tasbih ya itu sakit dirintis mau ya mau tasbih mau terus dengan misalnya zikir dengan maus tasbih itu lebih namanya kok diutamakan abdul maus tasbih. Jadi zikir pas mau itu dibandingkan maus tasbih itu lebih afdal, lebih utama maus tasbih. Masalah satu tasbih hatin, maus tasbih kaping itu. Nah, ini jadi ruku mau sampai ini jadi ruku mau ya kalau ruku sini ruku mau nih ruku mau kemudian kalau sampai bahwa hubbu itu hati musolaki rosi jadi kepalanya atas pendek tidak begitu ya terus kepalanya itu pendek tidak gede bukan tahu itu dihukumi makruh. Terus di dalam sholat jamaah, di dalam sholat jamaah, ini kan belum sampai sholat jamaah ini nanti. Itu perbuatan makruh di dalam sholat berjamaah itu sah sholatnya, tetapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Ingat-ingat, jadi sekali lagi perbuatan makruh di dalam sholat berjamaah itu orang yang berbuat makruh pada sholat jamaah itu dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Sholat sah, tidak ada masalah. Tapi fadilahnya kan tidak mendapatkan. Iya, ini bisa makruh. Maka sekali lagi ini penting ngaji penting ngaji. Sah sholat Pak. Ini penting ngaji. Jadi usahakan memang sunnah dilampaui kalau pasnya sakit. Namun sakit sesuai dengan mau ya kebiasaan. Ampun santos perbuatan makruh dalam jamaah itu kita lampaui. Yang atasnya hanya kaos ini. Itu kaos. Nah, kalau sampai kita melakukan perbuatan makruh dalam sholat berjamaah, kan iman kita. Iman. Maka sekalian karena waktulah yang membatasi kita. Ya, yang ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menambah ilmu kita sehingga ibadah kita semakin baik, semakin sempurna. Dengan ngaji ilmu dan istiqomahnya dari Allah, istiqomah ngaji, istiqomah berbuat baik, istiqomah menjauh semua Allah,
dan kita keluarga kita tetap dilindungi oleh Allah dari segala macam bala wabak penyakit dan kejelekan lainnya. Ala hadini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.